Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Fasiatun Solehah, kelas 3 POP. Di sini saya akan sedikit bercerita ya teman-teman. Penasaran nggak nih kira-kira cerita apa ya yang mau diceritakan? Di sini saya sedikit akan bercerita ya teman-teman tentang kancil dan jerapah. Alkisah, di suatu hutan yang diramaikan oleh beragam hewan, terdapat seekor jerapah yang kerap bersikap semena-mena. Tidak hanya merasa paling hebat dan gagah, ia juga sering menindas hewan-hewan lain. Seperti sebuah kejadian yang menimpa domba dan kambing di sekitar sungai. Pada saat itu, domba dan kambing merasa sangat puas. Mereka pun berjalan menuju sungai dan meminum langsung air sungai yang sangat segar itu. Keduanya tampak ceria mendapatkan kesegaran dari air sungai yang jernih. Tetapi keceriaan itu tidak berlangsung lama ketika jerapah mendatangi mereka. "Kenapa kalian seenaknya saja meminum air sungai ini?" tanya jerapah dengan nada bicara yang angkuh sekali. "Ini kan bukan sungai milikmu." Domba berusaha tampak berani melawan jerapah. "Tetap saja, aku adalah hewan paling hebat di hutan ini. Sudah seharusnya kalian izin terlebih dahulu kepada aku," ucap jerapah dengan nada yang sangat angkuh. Kambing hanya diam ketika jerapah menunjukkan kesombongan itu dengan mendorong tubuhnya menjauhi sungai. Domba pun ikut mengalah dan bersama dengan kambing mereka meninggalkan sungai. Keesokan harinya, domba dibuat kesal ketika ia mencari makan. Tiba-tiba saja jerapah datang dan menggosokkan tangannya dengan kasar ke bulu domba. "Bulumu bisa membuat kuku milikku berkilau." Domba hanya bisa kembali menahan amarahnya karena jika ia melawan, jerapah bisa saja membentak dan mendorong tubuh kecilnya. Ternyata bukan hanya domba, kambing juga ikut merasakan sikap jerapah yang tidak menyenangkan. Saat itu sedang mengumpulkan rumput. Jerapah tanpa seizin kambing menghabiskan rumput itu. "Kau memang hewan paling rajin di sini. Kumpulkan terus rumput yang banyak untukku ya," ucap jerapah kepada kambing. Kambing hanya bisa menangis dan bercerita kepada domba. Saat keduanya sedang berbagi keluh dan kesah, kancil datang menghampiri mereka. "Apa yang jerapah sombong itu berbuat kepada kalian?" Seperti biasa, dia berperilaku semena-mena, bahkan memakan habis rumput yang dikumpulkan kambing, ucap domba kepada kancil. Kancil yang ikut kesal mendengar curahan hati domba dan kambing segera menemui jerapah. Ia menantang hewan sombong itu untuk menunjukkan seberapa cepat ia mampu berlari. "Kau kecil dan pendek, kancil. Tidak mungkin kau bisa menandingi kecepatanku," ucap jerapah kepada kancil. "Lihat saja jerapah, aku pasti bisa." Perlombaan pun dimulai. Kancil berlari dengan cepat menyusuri berbagai pohon, bahkan kubangan berisi air hujan di sekitar sungai. Meskipun langkahnya panjang, jerapah mengalami kesulitan menyeimbangi kegesitan si kancil. Malam telah meninggi. Saat jerapah mulai merasa lelah, ia tersandung ranting pohon. Hal itu membuatnya melukai kepalanya sendiri. "Hampir jatuh?" tanya kancil untuk memastikan. Suasana gelap membuatnya kesulitan melihat luka jerapah. "Iya, aku terkena ranting pohon." Dengan tenaga yang seadanya, kancil membawa jerapah ke salah satu bagian hutan. Tidak lama setelahnya, domba dan kambing yang baru saja kembali dari kebun buah bertemu dengan kancil.
Ada apa dengan dia? Tanya domba pada kancil. Karena jerapah sudah terlalu lemas untuk ditanya-tanya. Ya, terjatuh karena ranting pohon, jawab kancil. Mendengar jawaban dari kancil, domba dan kambing segera membawakan ramuan untuk mengobati luka jerapah. Mengapa kalian sangat baik? Padahal aku sering mengerjai kalian. Jerapah menyesal dengan segala sikap buruknya. Bagaimanapun tingkahmu yang kurang baik itu, kita sesama penghuni hutan ini harus saling menolong, ucap kambing disetujui oleh domba. Maafkan aku berjanji, aku bersikap lebih baik kepada kalian, bahkan seluruh hewan di hutan ini. Ya, semenjak kejadian itu, jerapah berubah menjadi hewan yang paling baik di hutan. Kambing dan domba sangat bersyukur karena bisa menyadarkan jerapah terhadap hal buruk yang dulu kerap ia lakukan. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kurang punya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.